Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yusril Effendi dari kelas D3 PJJ TIB 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan basis data. Dan yang akan saya bahas terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu pengenalan basis data. Kedua, definisi basis data. Yang ketiga, karakteristik basis data. Yang keempat, pengguna basis data. Yang kelima, tujuan dan manfaat basis data. Yang keenam, komponen basis data. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu bahasa basis data. Definisi basis data. Basis data dapat diistilahkan seperti lemari arsip, penyimpan data, gudang data, manajemen data, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengertian database itu terdiri dari dua kata, yaitu data dan base. Untuk yang data yaitu representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek, seperti manusia, dosen, mahasiswa, pelanggan, dan lain-lain. Barang, buku, meja, peristiwa, konsep, dan sebagainya. Yang direkam baik dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar, atau suara, dan memiliki arti secara eksplisit atau jelas. Sedangkan base, basis, tempat bersarang atau berkumpul sesuatu. Jadi database bisa disimpulkan yaitu sekumpulan data-data. Definisi basis data. Database yaitu himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubung yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan atau redundansi data. Kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubung yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Jadi basis data itu tidak ada file yang terdapat pengulangan atau dua file yang sama, atau bisa disebut redundansi data. Sistem basis data atau DBMS. Sistem database yaitu sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program atau DBMS yaitu database management system yang memungkinkan berbagai user dan atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. Di gambar tersebut digambarkan terdapat 5 file yang dapat diakses oleh 3 orang. Sistem basis data DBMS atau CON. DBMS yaitu Database Management System adalah kumpulan program yang digunakan user untuk manajemen database atau create, maintain. DBMS harus mencakup proses atau fungsi, mendefinisikan defining. Database melibatkan penentuan tipe data, struktur, dan batasan constraint dari data yang disimpan dalam database. Definisi database atau informasi deskriptif tentang database juga disimpan dalam bentuk database dari database katalog atau kamus data yang disebut metadata. Membangun konstruksi adalah proses menyimpan data pada beberapa media penyimpanan yang dikendalikan oleh DBMS. Memanipulasi atau manipulasi yaitu mencakup berbagai fungsi seperti query database untuk mengambil data tertentu yang dicari, termasuk operasi insert, update, dan delete, serta dalam menghasilkan report laporan data. Berbagi atau sharing memungkinkan beberapa pengguna dan program untuk dapat mengakses secara bersamaan. Fungsi yang lebih penting dari DBMS adalah proteksi dan perawatan maintain database dalam jangka panjang. Proteksi yaitu mencakup sistem processing yang menangani kondisi malfunction atau crash baik pada hardware maupun software, dan security protection yang menangani pengaksesan oleh user yang tidak dikehendaki. Maintain yaitu DBMS harus memiliki kemampuan dalam memberikan perawatan pada sistem database akan setiap perubahan tiap saat dibutuhkan. Sistem basic data atau DBMS berdasarkan kemampuan dan fungsi DBMS dikatakan bahwa sistem database adalah database beserta program DBMS-nya.
lingkungan sistem database. Dan di situ terdapat gambar, yaitu gambar sistem basic data. Sekarang contoh DBMS. Yang pertama ada DBase, yang kedua FoxPro, Ingress, PostgreSQL, MySQL, MS Access dan Microsoft Access, SQL Server, Oracle, DB2, dan lain-lain. Karakteristik database. Self-describing nature of pada database tradisional, khususnya manajemen pemrosesan file, selalu terjadi adanya pengulangan atau redundansi data. Hal inilah yang menyebabkan data tidak valid dan pemborosan space. Database memiliki karakteristik yang berbeda dengan bentuk database tradisional sebelumnya, meliputi a database system, insulation between programs and data abstraction, supports of multiple view of the data, sharing of data, and multi-user transaction processing. Self-describing nature of a database system. Sistem database tidak hanya berisi database saja, tetapi juga mampu mendeskripsikan atau mendefinisikan dengan lengkap struktur dan constraint atau batasan database. Definisi lengkap database tersimpan pada katalog DBMS, berisi semua informasi database seperti struktur, tiap tabel, tipe, dan format, menyimpan masing-masing field, kolom, item, tabel, serta berbagai constraint data. Informasi database yang tersimpan dalam katalog DBMS ini yang disebut dengan metadata, yang mendeskripsikan struktur database utama. Lihat gambar sebelumnya, ya seperti gambar yang tadi. B. Insulation between programs and data abstraction. Adanya penyekatan antara program data dan abstraksi data pada database tradisional, di mana data file di-embed atau pasang dalam program aplikasi, sehingga setiap terjadi perubahan harus berubah seluruh program yang mengakses file tersebut. Berbeda dengan database tradisional, struktur data file tersimpan di dalam katalog DBMS secara terpisah dari pengaksesan program. Disebut program data independence. Karakteristik DBMS yang memberikan kebebasan program data dan program-program operation ini yang disebut dengan abstraksi data. Karakteristik database. Dalam abstraksi data, data dalam database disimpan dan dipelihara dengan baik dan terstruktur oleh DBMS sistem ini, menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan dipelihara, sehingga seringkali data yang terlihat oleh user berbeda dengan data yang tersimpan secara fisik. Abstraksi dapat berupa tingkatan atau level tampilan dalam melihat bagaimana menampilkan data dalam sebuah sistem database. Abstraksi data. Di gambar ini adalah contoh abstraksi data, yaitu terdapat view 1, view 2, view 3, conceptual schema, physical schema. Karakteristik database. Terdapat 3 level abstraksi data. Yang pertama yaitu level fisik atau physical level. Level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. User melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Tingkatan ini berurusan dengan alokasi ruang penyimpanan untuk data dan indeks, deskripsi record untuk penyimpanan, penempatan record data, dan teknik kompresi dan inskripsi data. Yang kedua yaitu level conceptual level, menggambarkan data yang sebenarnya disimpan dalam database serta hubungannya atau relationship dengan data lainnya. B. Berisi struktur logika database yang hanya dapat dilihat oleh DBA. C. Tingkat konseptual ini menyatakan entitas, atribut, dan relasinya, constraint terhadap data, informasi semantik data, informasi keamanan, dan integritas data. Yang ketiga yaitu level pandangan atau view level. Level tertinggi dari abstraksi data yang hanya menampilkan data hanya
bagian dari database. Tidak semua user membutuhkan semua data dalam database. C. Supports of multiple views on the data. Mendukung pada berbagai view data. View adalah bagian dari database atau bisa disebut salah satu objek dari database. View merupakan hasil dari SQL query yang menambahkan data dari berbagai tabel. View biasanya dibuat untuk kebutuhan report data yang kompleks pada bagian kebutuhan user yang berbeda. D. Sharing of data and multi-user transaction processing. DBMS memiliki kemampuan dalam sharing data serta dalam penanganan proses transaksi dari banyak user atau multi-user pada saat yang sama. Jadi database itu dapat diakses dalam waktu bersamaan dan dalam jumlah pengguna yang banyak. Untuk itulah DBMS juga harus memiliki kontrol konkurensi atau concurrency control yang mengontrol data user yang mengakses update pada database yang sama. DBMS itu harus ada akses kontrolnya supaya bisa mengontrol tiap pengguna dan bisa mengupdate data-data untuk pengguna tersebut. Contoh aplikasi seperti OLT, Online Transaction Processing, beberapa pegawai reservasi pesawat dapat menempatkan posisi kursi penumpang dan DBMS memastikan bahwa setiap kursi hanya dapat diakses untuk seseorang pegawai pada satu waktu saja. Jadi itu adalah contoh dari DBMS. Pengguna basic data. Pengguna database dapat dibagi menurut satu, yaitu pengguna database atau actor on the scene. 2. Pekerja di balik database atau worker behind the scene. 1. Actor on the scene lebih cenderung menggunakan atau ada keterkaitan penggunaan database. Dapat dikelompokkan A. Database administrator, B. Database designer, C. End user, D. System analyst and application programmer software atau software engineer. Pengguna basic data atau database administrator, yaitu database administrator atau DBA, orang yang memiliki tanggung jawab penuh dalam manajemen database atau mengatur akses, koordinasi, dan monitoring kebutuhan hardware atau software. Dalam bekerjanya bisa dibantu oleh staff admin. Pengguna basis data itu dapat administrator, itu dia sebagai admin dari database tersebut. End user database. End user database adalah orang bekerjanya membutuhkan akses ke database untuk melakukan query, update, maupun generate report database. End user dapat dikategorikan casual end user, end user atau end user tak tetap. User yang tidak selalu mengakses database tapi kadang memerlukan informasi terbaru. Native atau parametric end user. User yang pekerjaannya selalu konstan, query, dan update data seperti bank teller, pegawai, reservasi, dan lain-lain. Sophisticated end user. User yang melengkapi kebutuhan database user seperti engineer, scientist, business analyst, dan terakhir adalah stand-alone user. Adalah user yang memaintain personal database. System analyst and application programmer atau software engineer. System analyst yaitu orang menentukan kebutuhan sistem end user. Application programmers atau software engineering adalah orang yang kerjanya berhubungan dengan kebutuhan koneksi data. Tujuan dari basic data. Prinsip kerja basic data yaitu pengaturan data atau arsip. Tujuan basic data, kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau speed, efisiensi ruang penyimpanan atau space, mengurangi atau menghilangkan redundansi data, keakuratan akurasi, pembentukan kode dan relasi antar data berdasarkan aturan atau batasan constraint, tipe data,
domain data, keunikan data, untuk menekan ketidakakuratan saat entry atau penyimpanan data. Ketersediaan atau availability yaitu pemilahan data yang sifatnya pasif dari database aktif. Kelengkapan atau completeness yaitu kompleksnya data menyebabkan perubahan struktur pada database. Keamanan atau security memberikan keamanan atas hak akses data. Pemakaian bersama atau shareability yaitu bersifat multi-user atau banyak pengguna. Manfaat penggunaan DBMS. Controlling redundancy yaitu duplikasi data, penyimpanan data secara berulang-ulang. Redundancy salah satu syarat larangan dalam database relasional karena akan menimbulkan inkonsistensi data atau data yang tidak akurat. Dengan controlling redundancy, selain akan meningkatkan performance, query juga menjaga konsistensi data. Restricting unauthorized access memberikan pengaturan hak akses atau batasan akses user database. Providing persistent storage for program object menyediakan ruang penyimpanan khusus untuk objek-objek program. Example, object-oriented database system yang menyimpan objek-objek pemrograman berbasis objek. Komponen sistem basis data. Pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Contohnya yaitu komputer, memory storage, atau hard disk, peripheral, dan lain-lain. Sistem operasi atau operating system yaitu program yang menjalankan sistem komputer, mengendalikan resource komputer, dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer. Basic data atau database menyimpan berbagai objek database seperti struktur, tabel, indeks, dan lain-lain. DBMS atau Database Management System yaitu perangkat lunak yang memaintain data dalam jumlah besar. Pemakai atau user yaitu para pemakai dari database. Aplikasi atau perangkat lunak lain yaitu program lain dalam DBMS. Bahasa basis data. DBMS merupakan antara user dengan database. Cara komunikasi diatur dalam suatu bahasa khusus yang telah ditetapkan oleh DBMS. Contohnya yaitu SQL, DBase, query, dan sebagainya. Bahasa database terdiri dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu Database Language atau DDL. Yang kedua Data Manipulation Language atau DML. Data Definition Language atau DDL yaitu digunakan dalam membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, menentukan struktur tabel, dan sebagainya. Data Manipulation Language atau DML digunakan dalam memanipulasi dan pengambilan data pada database. Terdapat dua jenis DML yaitu prosedural dan non-prosedural. Untuk yang prosedural yaitu bahasa C atau C++, PL atau SQL, dan sebagainya. Untuk yang non-prosedural yaitu SQL. Cukup sekian yang saya presentasikan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.